Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, sebelum kita mulai, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga dalam keadaan sehat ya. Ini adalah kuliah perdana setelah libur yang cukup panjang. Semoga kita mulai semangat lagi untuk perkuliahan dan praktek nanti. Oke, saya cek dulu di daftar absennya dulu. Apakah sudah kalian belum bisa absen ya? Karena jam absennya jam 10.40. Oke, saya di Google Classroom sudah mengirimkan mengenai soal mengenai AHS dan AES. Saya share dulu. Untuk teorinya saya tidak akan bahas bersama-sama. Jadi kalian coba kerjakan sendiri untuk teorinya. Yang kita bahas bersama atau kerjakan bersama adalah sebagian dari cara perhitungan atau aplikasi untuk AS ataupun AES. Saya siap dulu soalnya. Sudah terlihatkah soalnya? Mudah-mudahan jelas ya. Saya coba. Jadi yang teori dari nomor 1 sampai nomor 10. Mulai apa yang dimaksud ekspektasi, kemudian sampai ke peralatannya. Dan untuk perhitungan, ini ada yang ada 5 soal. Jadi soal yang teori 1 sampai 10 itu kalian kerjakan sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dikumpulkan, kemudian ditanyakan untuk yang minggu depan. Jadi minggu depan itu sudah ke gas kromatografi dan menjawab pertanyaan kalau yang berkaitan dengan teori AHS ataupun AS. Sekarang kita mulai perhitungan atau pemakaian dari alat spektrofotometri dalam digunakan untuk analisa. Di sini nomor 1 adalah analisa kadar NaCl dari cairan infus, di mana kadar Na-nya itu diuji menggunakan spektrofotometri serapan atom. Dan dari hasil pengujian itu diperoleh konsentrasi Na-nya sebesar 46 mg per liter.
atau 46 ppm. Yang ditanyakan adalah berapa kadar Cl dalam NaCl tersebut. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Berapa kadar Cl-nya dalam cairan infus tersebut kalau pada pengujian menggunakan AS yang terdeteksi adalah Na-nya. Karena kalau AS digunakan untuk logamnya. Jadi yang terdeteksi adalah Na-nya. Konsentrasinya adalah 46 ppm. Berapa kadar Cl dalam cairan infus tersebut? Ada yang bisa menjawab? Halo. Ada yang bisa menjawab berapa kadar Cl? Atau siapa? Ada yang bisa menjawab berapa? Nomor 1 ini jawabannya. Halo. Lupa lagi, Bu. Mungkin 54 nggak, Bu? 54. Testi. Yang lainnya coba Eliza Najwa. 55, Bu. 55. Axel Arga Surya. Kalau aku sih 54 ya Bu, jadi 100 ppm cukup. 100 ppm. Rivaldi Hernan. Rivaldi. Saya nggak bisa ini. Nggak bisa. Nggak tahu. Ini sudah dia dasar ya. Sekarang gini. Itu NaCl. Kalau diuraikan jadi berapa? Jadi Na plus ditambah Cl-. Cl-. Koefisien reaksinya perbandingannya 1:1, Bu. 1:1. Artinya konsentrasi Na itu perbandingannya sama dengan konsentrasi Cl. Ya. Jadi kalau perbandingan 1:1 artinya konsentrasi Na itu sama dengan konsentrasi Cl. Jadi kalau Na-nya itu diperoleh 46 ppm, maka Cl-nya 46 juga. 46 Bu. 46. Jadi enggak dijumlahkan jadi 100 ppm. Jadi karena NaCl diuraikan jadi Na plus 1 Na bereaksi dengan 1 Cl. Artinya konsentrasi Na itu bereaksi dengan konsentrasi Cl dengan konsentrasi yang sama. Jadi nanti kalau misalnya kita ingin membuat NaCl 46 ppm berarti perlu Na 46 juga, Cl-nya juga 46. Jadi itu perbandingannya dilihat dari koefisien reaksinya. Oke, nomor 1. Ada yang kurang jelas nomor 1? Jadi tidak dijumlah jadi 100. Kan tidak tahu 100 ppm. Yang diketahui adalah Na-nya 46 Cl. 46 ppm. Tentunya dia akan bereaksi dengan konsentrasi yang sama untuk Cl-nya.
Oke, sekarang nomor 2 masih berkaitan dengan NaCl. Larutan pada saat analisa kuantitatif, tentunya kita membuat larutan standar dengan berbagai konsentrasi. Nah, untuk membuat larutan standar tersebut, kita diambil dari namanya larutan induk. Larutan induk adalah larutan standar yang konsentrasinya diketahui dengan tepat, tetapi konsentrasinya cukup besar. Ya, misalnya kalau untuk AAS ataupun AES ataupun spektro visible itu menggunakan konsentrasi dengan 1000 ppm. Kenapa menggunakan 1000 ppm? Karena kalau konsentrasi tinggi itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan kalau konsentrasinya lebih rendah. Jadi biasanya larutan induk standar itu dibuat dalam konsentrasi 1000 ppm. Nah, di sini diminta membuat larutan induk standar Na dengan konsentrasi 1000 ppm sebanyak 250 mili. Nah, larutan ini dibuat dari padatan NaCl. Nah, berapa gram NaCl yang harus kita timbang? Ya, nanti dilarutkan dalam pelarut asam karena mau digunakan untuk AS hingga volumenya 250 mili. Oke, berapa berhitung berapa gram NaCl yang harus ditimbang? Ada yang bisa menjawab? Coba, ini masih dasar dulu. 250 mg. 200. Jadi 250 miligram. Sekarang saya coba yang kosong dulu ya. Coba saya taruh. Pakai PowerPoint aja.
Kalian bisa membuka Google Classroom untuk soal-soalnya. Ini saya gunakan PowerPoint untuk membahas bersama. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, jadi soalnya adalah pembuatan NaCl pembuatan Na 1000 ppm sebanyak 250 mili. Ditanyakan berapa NaCl catatan yang harus ditimbang. Jadi kita yang ditimbangkan NaCl padatan. Karena ditanya adalah Na. Kita gunakan rumus kita gunakan rumus perbandingan berat atom
berat atom dengan, sebentar, kenapa please. Oke, sepertinya nih komputer saya ada bermasalah. Oke, secara diktekan saja. Jadi Na 1000 ppm itu adalah 1000 miligram per 1 liter. Oke, jadi 1000. Masih dengar suara saya? Masih, Bu. Beneran ini nggak tahu apakah mosi atau gimana. Oke, jadi 1000 ppm, Na 1000 ppm itu artinya 1000 miligram dalam 1 liter. Nah, kalau 1000 miligram, untuk mendapatkan 1000 miligram Na, itu berapa NaCl yang harus diperlukan? Untuk 1 liter dulu. Untuk 1 liter. Jadi, kita gunakan perbandingan berat atom NaCl dibagi
berat atom Na dikali 1000 ppm. Coba bisa kalian hitung berat molekul NaCl dibagi berat atom Na dikali 1000 mg. Itu adalah diperoleh berat NaCl yang kita timbang untuk pembuatan 1 liter. Coba kalian hitung berapa kira-kira, berapa miligram. Na-nya berat atomnya 23, Cl-nya 35,5. Berapa? Ya, 58,5 dikalikan 23 ya, Bu. Dikalikan 1000. 58,5 dibagi. Oh, dibagi, Bu. Dibagi. Kan yang diketahui beratnya adalah Na-nya. Jadi dibagi berat atom Na dikalikan 1000 mg. Jadi 58,5 dibagi 23 dikali 1000 mg. Ada yang sudah menghitungnya? Hasilnya 2543,48 bukan, Bu? Hasilnya 2,5 gram, Bu. 2,5 gram. Itu kalau 1 liter. Kalau 250 mili berapa? Jadi kalau untuk dibuat 1 liter itu kalian harus menimbang 2,543 gram. Kalau dalam 250 mili jadinya 635,8 miligram, Bu.
Atau dalam satuan gram? Dalam satuan gram itu sama dengan 6,3. Wah, 6,3. masa? Ini mili Bu ya, 250 mili. Iya, dalam kan ppm kan miligram per liter. Liter jadinya kalau mili 635,8. 600 miligram dalam 250 mili. Atau dalam, kalau kan kita nih pakai yang satuannya gram ya. Oh Jadi, iya Bu. Jadi Jadinya 6,358 Bu. masa boleh Salah. 0,635. iya dibagi Salah, 1000 dibagi Iya, maaf, 1000 jadi 0,6359 lah ya, 0,6359 gram NaCl yang nanti kita larutkan dalam pelarut asam hingga volumenya 250 mili. Nah, larutan ini mempunyai konsentrasi Na-nya 1000 ppm. Oke. Ya, baik. Nah, sekarang coba kalian kan praktikum pakai apa? Kalian praktikum apa sih? AS-nya menentukan apa? Yang sudah praktikum. Spektrofotometri AAS Bu. Menentukan kadar. Kemarin beda-beda sih. Ada yang HCl dengan konsentrasi Bu. Konsentrasi. Menentukan itu Bu, absorbansi. Iya, maksudnya Urutannya Bu. logamnya yang diuji apa? Fe Ibu. Besi Bu. Fe. Nah, sekarang gini. Fe untuk AS boleh nggak kita menggunakan garamor? Untuk membuat Fe 1000 ppm. Boleh nggak kita menggunakan garamor? Garamor itu adalah garam rangkap. Fe N64 2 kali SO4 boleh nggak tidak kita menggunakan? Boleh Ibu. Boleh. Kalau kita menggunakan spektrofotometri UV visible itu biasanya menggunakan garamor untuk pembuatan Fe 1000 ppm. Kenapa? Karena garamor itu adalah stabil. Nah, sekarang pada saat kita akan menguji menggunakan AS, nah kembali kita lihat prinsipnya. Di situ Fe-nya harus bisa diuraikan menjadi atom. Jadi kalau kita menggunakan garamor, itu sulit sekali membentuk atomnya. Jadi kalau kita menggunakan AS, itu Fe 1000 ppm tidak dibuat dari garamor. Yang bagus adalah langsung menggunakan serbuk Fe yang dilakukan dengan asam pekat. Iya Bu. Jadi kalau kita gunakan garamor, itu yang terdeteksi kalau kita menggunakan AS itu sangat-sangat sedikit. Kenapa? Karena garamor itu stabil. Sulit sekali untuk membentukkan atom. Padahal kita kan yang diuji adalah atomnya. Jadi kalau kita menggunakan AS, standarnya tidak menggunakan garamor. Kalau mau, gunakanlah FeSO4. FeSO4 atau FeSO4 yang 2 plus atau yang 3 plus, terserah. Pokoknya itu situ ada Fe.
Jadi kalau menggunakan serbuk nggak masalah. Kita nimbang, misalnya kita perlu pembuatan Fe-nya 1000 ppm dalam 1 liter. Maka kita menimbang 1000 mg serbuk Fe yang dilarutkan dengan asam pekat sampai larut, kemudian baru diencerkan hingga volume 1 liter. Itu bisa digunakan untuk Fe, pembuatan Fe 2+, pembuatan Fe 1000 ppm. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Bu. Oke, sekarang yang soal nomor 2. Ini si komputer saya kok nge-freeze ya? Soal yang berikutnya, ada yang bisa bacakan? Kan saya komputernya error ya.
Oke, maaf. Coba saya buka lagi. Ibu mau dibantu share screen aja, Bu. Iya. Oke, itu yang nomor 2. Yang nomor 2 soalnya agak lebih rumit dan maaf masih dalam bahasa Inggris. Nomor 2, nomor 3. Jadi nomor 3 ini adalah menggunakan AES. Jadi kenapa di situ ada flame? Karena memang menggunakan nyala. Menggunakan nyala yang dideteksi adalah masih Na-nya. Jadi Na itu fleksibel, bisa menggunakan emisi, bisa juga menggunakan absorpsi. Nah, nomor 3 ini menggunakan emisi. Jadi datanya yang terbaca bukan absorbansi, tapi R atau biasanya adalah emisinya. Radiasi emisi disimbolkan dengan R. Itu ada konsentrasi standarnya yang dinyatakan bukan dalam bentuk Na, jadi konsentrasinya dinyatakan dalam bentuk Na2O. Kenapa? Karena kalau yang di mineral atau semen itu dalam bentuk oksidanya. Nah, jadi bukan dalam bentuk ionnya, tapi dalam bentuk oksidanya. Itu konsentrasi Na2O-nya dari 0, kemudian 20, 40, 60, 80 mikrogram per liter. Apakah sama enggak kalau kita nyatakan dalam miligram per liter? Ada yang bisa jawab, Kak? Sama tidak? Mikrogram per mililiter sama tidak dengan miligram per liter? Sama, Bu. Sama. Jadi kalau kita bisa sebutkan, kita nyatakan itu konsentrasi Na2O-nya 0 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, dan 80 ppm.
sinar radiasi yang diemisikan, yang tercatat atau yang terukur. Untuk 0 itu emisinya adalah 3,1. Kemudian yang 20 ppm itu 21,5. Yang 40 ppm itu 40,9. 60 ppm itu 57,1. Dan 80 ppm 77,3. Nah, ini seperti halnya pada saat kalian praktikum adalah buat kurva linier, persamaan linier antara konsentrasi terhadap R-nya atau energi yang diemisikan. Dibuat kurva kalibrasi antara konsentrasi, karena yang kita buat pertama kali adalah konsentrasi ya. Konsentrasi sebagai sumbu X-nya. Kemudian setelah diukur dapat harga R-nya. Jadi konsentrasi terhadap R. R itu adalah energi yang diradiasikan atau emisi energi yang diemisikan disimbolkan dengan R. Nah, sekarang kalian coba buat persamaan garis linearnya antara konsentrasi dengan R-nya. Nanti lihat nilai nilai dari R-nya. Buat persamaan linear, kalau enak pakai itu ya, pakai Excel. Kita gunakan Excel saja untuk membuat persamaan garisnya. Konsentrasi Na2O-nya 0, itunya 3,1.
Ada yang sudah membuat kurva kalibrasinya? Satu koma lima. Oke. Kemudian persamaan garisnya. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0,92X plus 3,18. Ya. R-nya bagus 0,1992. Jadi ini kita plot persamaannya adalah persamaan garis linier. Plus 3,18 itu menunjukkan tingkat kesalahan. Ya, kesalahan bisa karena ketidakstabilan nyala atau pada saat membuat larutan itu berpengaruh. Kenapa? Kita nyatakan itu kesalahan karena persamaan hukum Lambert-Beer itu meskipun dia emisi berlaku hukum Lambert-Beer. Jadi Y sama dengan AX harusnya, tidak ada M-nya. Di sini kan persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0,92X plus 3,18. Itu 3,18 menunjukkan adanya kesalahan yang bisa dihindarkan, bisa juga tidak bisa dihindarkan. Oke, sekarang kalau pertanyaan yang berikutnya adalah menggunakan least square. Saya nggak tahu kalian apakah pada saat statistik, belum statistik ya, sudah belajar mengenai least square nggak? Jadi kalau di alat AAS, itu sudah menggunakan least square. Jadi sudah mengubah dari persamaan yang linear ini menjadi Y sama dengan AX. Sekarang langsung ke pertanyaan yang C. Yang pertanyaan C adalah ini jadi secara statistik saya lewatkan ya, antara B dan C tidak dibahas di sini karena ini harus statistik dulu kalian kenalnya. Oke, langsung ke D. Yang D adalah menimbang 1000 gram semen yang dilarutkan dalam HCl dan diecerkan hingga 100 mg. Kemudian diuji absorbansinya. Jadi sampelnya ada sampel A, B, C yang masing-masing diukur 3 kali. Jadi penimbangannya jelas bukan 1000 gram ya, 1,00 gram. Ini artinya 1 gram, ini bukan 1000 gram. Jadi 1 gram sampel dilarutkan dalam 100 mili. Pengulangan 1, pengulangan 2, pengulangan 3 itu sama. Semua menimbang 1 gram sampel semen yang dilarutkan dalam 100 mili. Nah, sekarang
sampel A. Sampel A, harga R-nya itu 28,6. Untuk pengulangan pertama, untuk percobaan pertama itu sampel, kita bahas dulu sampel A-nya dulu ya. Sampel A-nya 28,6. Blankonya untuk yang percobaan pertama itu 5,1. Nah, tentukan konsentrasi Na2O-nya dalam sampel A untuk percobaan pertama. Jadi sampel A percobaan pertama itu R-nya 28,6, blankonya 5,1. Berapa konsentrasi Na2O-nya? Gunakan persamaan linear tadi. 0,92X plus 3,18. Kalau 5,1 itu karena ini blankonya memberikan emisi, jadi kita cek dulu kalau blankonya kira-kira berapa konsentrasi Na2O-nya. Jadi masukkan X-nya, X-nya, E-nya 5,1 sama dengan 0,92X tambah 3,18. Bisa pakai Excel ya sebenarnya. Jadi 5,1. Jadi X-nya adalah Y ditambah dikurang 3,18 dibagi 0,92. X sama dengan Y. Jadi kalau kita buat Excel, buat persamaannya dulu. Dikurang 3,18 kemudian hasilnya dibagi dengan 0,92. Oke, kalau Y-nya 5,1, kira-kira berapa X-nya? Bisa pakai itu Excel pakai persamaan aja, kolom. Misalnya kita buat data A-nya di kolom A itu 5,1, kemudian yang B kita gunakan rumus itu. Atau cara manual 5,1 kan blankonya 5,1 ya, dikurang 3,18 dibagi 0,92. Didapatkan konsentrasi Na2O dalam blanko itu 2,1 ppm. Nah, kemudian yang sampel A
Sampel A itu kan 28,6 untuk percobaan pertama. Di 5,1 dikurang 3,18 dibagi 0,92, dapatnya 2,1 ppm. Itu dalam belangko. satu dapatnya 2 yang percobaan satu aja Desti, percobaan satu untuk sampel A. Jadi belangkonya 5,1, sampel A untuk percobaan satu itu 28,6. Dikurangi 3,18 dibagi 0,92. Dapatnya untuk sampel A percobaan 1 itu dapatnya 27,6 ppm. Dibagi 0,92. Itu dapatnya 2,1. Dibuat satu angka di belakang koma aja. Bukan X. X konsentrasi. Nah, sekarang ya, sampel A percobaan 1 kan itunya R-nya adalah 28,6. Berapa konsentrasi Na2O dalam sampel A percobaan pertama? 28,6 copy aja rumus dari kolom C. Kolom C9 di copy rumusnya, masuk ke kolom E untuk menghitung konsentrasi dari Paste-nya paste fx. Paste-nya jangan enter, jangan angka. Klik yang paste. Setelah copy, kemudian keluar dulu. Oke. Ya, enter. Dapatnya 27,6. Nah, kan di sini belangkonya memberikan nilai Na2O, maka kita harus menghitung konsentrasi Na2O yang sebenarnya. Jadi,
untuk menghitung konsentrasi Na2O sebenarnya adalah 27,63 dikurangi 2,1. Jadi konsentrasi Na2O dalam sampel yang sebenarnya, sampel A yang sebenarnya, itu 28,6 dikurangi 2,1. Oke, itu bisa copy paste sampai percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3. Nah, ini adalah konsentrasi Na2O yang ada di sampel A. Nah, kita coba hitung rata-ratanya berapa. Kan sampelnya adalah sama. Sampelnya sama, harusnya kan konsentrasi. Jadi yang X akhir itu coba dibuat rata-rata berapa konsentrasinya. Konsentrasi Na2O dalam sampel A, rata-rata. Average. Nah, itu adalah, aduh, kelihatan berapa? Ketutup. 25,7. Jadi konsentrasi Na2O dalam sampel A itu rata-rata adalah 25,7 ppm. Nah, kalian bisa hitung untuk sampel B dan C. Paham? Jadi untuk perhitungannya bisa langsung. Jadi R dari sampel A dikurangi R dari belangko, baru kemudian masuk ke, kita interpolasi ke persamaan garis. Atau bisa juga dengan cara ini. Jadi konsentrasi belangko berapa, konsentrasi sampel itu berapa. Jadi dapatnya sama. Na2O sebenarnya yang dalam sampel B berarti 438,935 dikurangi 5,1. Kurangi 2,1, maaf. Oke. Nah, ini kalau kalian perhatikan ini kan sampel B-nya itu R-nya ada 407 ya. Sepertinya bukan 407 tapi 40,7. Ya, itu 40,7 bukan 407. Karena nggak mungkin itu hasil yang aneh. Ini sampel B 38,9. Sampel C juga sama. Spill ini artinya tidak terdeteksi.
Jadi hanya untuk sampel C hanya 2 data yang bisa terbaca. Oke, nah ini dapat yang sampel A dapatnya kadar Na2O-nya 25,7, sampel B 38,9, sampel C 73,5. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari data ini? Kenapa sampel A, sampel B, sampel C berbeda? Kira-kira apa penyebabnya? Ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah PR. Ya, ini sudah dihitung oleh Desti hasilnya. Ada pertanyaan? Jadi sebenarnya ini kelihatan bahwa A, B, C meskipun sama-sama semen, sepertinya sampel A berbeda dengan sampel B dengan sampel C. Jadi ada 3 sampel yang diujikan. Semuanya adalah semen, tapi mungkin kualitasnya atau mereknya berbeda, itu juga akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi kan sampelnya itu karena berbeda, meskipun sama-sama semen, tapi mungkin merek, kualitas juga akan menghasilkan kadar Na2O yang berbeda juga. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Tadi itu yang membedakannya tuh nilai apa? Saya kurang jelas, Bu, kalau di saya. Itu kan sampel A kan konsentrasi menimbangnya sama kan, 1 gram diaturkan dalam 100 mili. Sampel A dapatnya 25, sampel B tadi dapatnya 38, sampel C dapatnya konsentrasinya 70-an ya. Nah itu kan menunjukkan bahwa sampelnya, sampel A dan B dan C itu meskipun sama-sama semen, kemungkinan adalah dari beda merek. Ya mungkin satu mereknya Indosemen, satu lagi yang lainnya Portland atau sebagainya. Itu kan kelihatan ya. Meskipun sama-sama nimbang 1 gram dilakukan dalam 100 mili. Tapi ternyata setelah diuji, mendapatkan hasil kadar Na2O-nya yang berbeda-beda. Nah ini menunjukkan bahwa sampel A, sampel B, dan sampel C itu tidak sama. Artinya dari jenis semen yang berbeda. Bisa berbeda mereknya, bisa berbeda kualitasnya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama. Ada lagi pertanyaan? Jadi ini adalah contoh mengidentifikasi kalau kita diberikan sampel, kemudian hasilnya berbeda-beda, itu artinya bahwa sama-sama semen, kalau kualitasnya berbeda atau mereknya berbeda, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Oke, ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan untuk yang soal nomor berapa atau 23. Nomor 3 ini bisa dipahami. Ini masih menggunakan persamaan linear biasa. Hanya di sini kita menggunakan metode emisi, ya bukan absorpsi. Tapi prinsipnya sama dengan absorpsi. Jadi yang hukum Lambert berlaku untuk yang emisi juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa absen ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Desti. Ya, Bu.